Kegiatan pembelajaran selama masa pandemi dilakukan secara daring sebagai usaha pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19. Membuat guru maupun siswa harus cepat beradaptasi dengan segala situasi, sehingga pembelajaran harus dikemas lebih inovatif sesuai kondisi. Tentunya hal ini menjadi suatu hal yang menuntut kemampuan adaptif baik dari siswa maupun guru, terutama terkait langkah guru dalam menciptakan model pembelajaran yang inovatif. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran daring ini menuntut siswa untuk belajar aktif dan lebih mandiri. Pada pembelajaran biologi, salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian dan potensi intelektual siswa adalah dengan model pembelajaran inquiry. Sebab dengan melaksanakan model pembelajaran tersebut, siswa dapat memperoleh pengetahuan yang bersifat penyelidikan dan otomatis terlibat langsung dalam penemuan. Pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman tentunya akan mudah diingat, sehingga belajar inquiry diharapkan mampu memperpanjang proses ingatan siswa. Dengan model pembelajaran inquiry, pengajaran terpusat pada siswa, sehingga proses pembelajaran inquiry dapat membentuk dan mengembangkan konsep diri siswa. Selain kelebihan pada model pembelajaran inquiry, model ini juga memiliki beberapa kekurangan. Model pembelajaran inquiry mengandalkan kesiapan berpikir, sehingga siswa yang mempunyai kemampuan cenderung berpikir lambat akan merasa kebingungan untuk berpikir luas, sedangkan siswa yang mempunyai kemampuan berpikir tinggi dapat berpotensi memonopoli model pembelajaran ini, sehingga dapat dimungkinkan menyebabkan frustasi bagi siswa lain. Model pembelajaran inquiry tidak efisien juga untuk mengajar siswa dalam jumlah yang banyak, maka berdasarkan kelemahan tersebut pada pembelajaran model inquiry ini dibutuhkan peran teman sebaya supaya lebih efisien dengan cara dibentuk kelompok belajar. Nah, pembelajaran dengan inquiry lebih menekankan pada penguasaan kognitif saja, jadi mengabaikan aspek keterampilan dan nilai sikap. Nah, maka dalam usaha mengatasi kelemahan tersebut diperlukan juga penekanan pada aspek keterampilan dan nilai sikap dengan asesmen autentik. Seringkali kebebasan yang diberikan kepada siswa dalam pembelajaran model inquiry tidak selamanya dapat dimanfaatkan secara optimal dan sering terjadi siswa kebingungan, sehingga untuk mengatasi kebingungan siswa, persepsi atau stimulus yang diberikan kepada siswa harus optimal supaya siswa dapat memahami secara mandiri apa saja yang harus dilaksanakan. Seringkali pembelajaran daring yang dilakukan oleh masing-masing siswa secara mandiri di rumah menyebabkan kebosanan, sehingga siswa kurang termotivasi dalam melaksanakan pembelajaran. Maka diperlukan suatu model pembelajaran yang menarik perhatian siswa dan menyenangkan namun tetap bermakna. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan model pembelajaran inquiry yang diintegrasikan dengan pendekatan jelajah alam sekitar. Karena pendekatan jelajah alam sekitar ini memiliki komponen-komponen yang sesuai sehingga dapat melengkapi kekurangan model pembelajaran inquiry, apalagi pada KD 3.10 dan 4.10 pada kelas 10. Nah, dari keenam komponen pendekatan JAS ini, salah satu komponen yang diperlukan dalam pembelajaran daring adalah bioedutainment. Nah, hal ini dapat diwujudkan dengan game scavenger hunt dan story connecting yang dapat menarik perhatian siswa serta melatih kerjasama kelompok dan kreativitas. Untuk itu, saya, Zakiatul Maghfirah, menginisiasi model pembelajaran InJust Hunt, yaitu model pembelajaran inquiry berintegrasi jelajah alam sekitar berbasis game scavenger hunt dan story connecting. Berikut ini merupakan rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran InJust Hunt. Pada kompetensi dasar menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut, dan kompetensi dasar menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem berupa jaring-jaring makanan maupun siklus biogeokimia. Dengan indikator pencapaian kompetensi,
mengidentifikasi komponen-komponen yang menyusun ekosistem, menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik, serta hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, menentukan peran organisme dalam berbagai jenis ekosistem, menganalisis jenis-jenis interaksi yang terjadi dalam ekosistem, membuat karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, dan menyajikan karya yang menjelaskan interaksi antara komponen ekosistem. Tujuan pembelajaran pada rancangan pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai macam komponen ekosistem dan jenis interaksi antar komponen dengan menganalisis peranan masing-masing komponen ekosistem serta dapat menyajikan karya berdasarkan hasil analisis interaksi antar komponen ekosistem yang ada di sekitar lingkungan belajarnya melalui pembelajaran model Injaz-Han dengan tepat. Pendekatan pembelajaran menggunakan pendekatan jelajah alam sekitar dengan model pembelajaran Injaz-Han, model pembelajaran inquiry, terintegrasi pendekatan jelajah alam sekitar berbasis game Swenger-Han and story connecting. Media pembelajaran yang digunakan berupa lembar kerja peserta didik, kartu peta untuk game Swenger-Han, kemudian kamera atau HP untuk game Swenger-Han, video pembelajaran, PPT interaktif, dan Zoom meeting. Sumber belajar yang digunakan meliputi lingkungan sekitar tempat tinggal siswa atau peserta didik, kemudian buku biologi kelas 10, dan buku bacaan penunjang lainnya, serta multimedia interaktif dan internet. Langkah-langkah dalam pembelajaran ini mengikuti sintaks yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, stimulation. Kegiatan meliputi guru mengucapkan salam lalu mengajak peserta didik untuk berdoa dengan menawarkan kepada siswa di kelas tersebut siapa yang akan memimpin doa, kemudian mengajak kehadiran dan menanyakan bagaimana kondisi kesehatan peserta didik, bagaimana kabarnya. Kemudian guru menyinggung terkait materi yang telah dipelajari siswa sebelumnya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereview materi pertemuan sebelumnya. Guru memberikan penguatan jawaban yang tepat serta mengaitkan dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari ini. Guru menarik perhatian peserta didik dengan cara menampilkan video, merupakan video interaksi ekosistem untuk menstimulus siswa. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan tanggapannya maupun mengajukan pertanyaannya terkait video tersebut. Kemudian guru mencatat atau menilai aktivitas siswa pada kegiatan ini. Selanjutnya adalah science process. Dari stimulus yang diberikan oleh guru, siswa dirangsang untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan hipotesis. Selanjutnya, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat terkait stimulus yang diberikan. Guru mencatat atau menilai aktivitas siswa pada tahap ini. Selanjutnya adalah kegiatan game Swenger-Han. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mencari harta karun. Harta karun di sini adalah istilah yang digunakan untuk mencari komponen-komponen biotik maupun abiotik yang ada di sekitar lingkungan siswa. Nah, pada tahap ini, pada kegiatan ini, guru membagi kelompok yang terdiri atas 3-4 siswa. Guru memberikan LKPD, kemudian siswa secara berkelompok memilih salah satu peta atau kartu gambar, dan pada peta atau kartu tersebut terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dipecahkan oleh siswa setelah melakukan eksplorasi maupun instruksi. Jadi nanti akan ada kartu atau seperti peta begitu yang isinya adalah gambar suatu ekosistem dan di belakangnya ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab oleh siswa dengan melakukan eksplorasi. Nanti akan ditampilkan selanjutnya. Nah, kemudian
Guru menginstruksikan kepada siswa untuk mencari harta karun. Harta karun di sini dikaitkan dengan kode interaksi komponen ekosistem. Siswa mengeksplorasi dan menganalisis komponen-komponen biotik dan abiotik yang ada pada komunitas ekosistem yang dipilihnya. Nah, masing-masing anggota memfoto maupun menggambar komponen yang ditemukannya saat eksplorasi di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian guru menanyakan keberlangsungan kegiatan. Bagaimana anak-anak tadi kegiatannya? Apakah senang, seru, atau kurang seru? Apa saja kendalanya? Dan di sini siswa akan belajar memvalidasi perasaannya dan kita juga akan sekaligus mengevaluasi pada tahap ini. Sebaiknya kegiatannya dilakukan seperti apa begitu. Jadi kita akan meminta siswa atau merangsang siswa untuk mengutarakan apa yang dirasakannya. Setelah kegiatan Kim Swenger-Han, maka dilanjutkan dengan sesi diskusi, kegiatan diskusi secara berkelompok. Nah, dalam berkelompok bersama-sama menguji hipotesis dan menyimpulkan kesimpulan serta mendiskusikan jawaban pertanyaan yang diajukan. Guru mencatat atau menilai aktivitas siswa pada kegiatan ini. Nah, dilanjutkan dengan kegiatan story connection. Nah, guru sebagai fasilitator memandu jalannya kegiatan. Siswa secara berkelompok membuat karya cerita bersambung dengan merangkai gambar atau foto yang telah didapatkan sebagai sarana mempresentasikan atau menyajikan hasil kesimpulan dan hasil diskusi secara berkelompok. Diakhiri dengan merumuskan kesimpulan bersama-sama di dalam kelas. Selanjutnya ditutup dengan kegiatan motivation. Dengan kegiatan motivasi. Nah, guru memberi kesempatan siswa menyampaikan esensi pembelajaran pada hari ini. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyimpulkan materi pembelajaran. Guru juga memberikan umpan balik terhadap kesimpulan yang diberikan oleh siswa. Guru memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk membuat rangkuman tentang materi dalam jurnal belajar. Guru juga memberikan informasi terkait materi yang akan dipelajari dalam pertemuan selanjutnya. Hal-hal yang dinilai dalam pembelajaran ini berupa tes tertulis, kemudian LKPD, serta kinerja individu baik dalam kelompok maupun aktivitas selama pembelajaran berlangsung maupun penilaian produk berupa hasil karya cerita bersambung yang sudah dipresentasikan, kemudian di video dan dapat disimpan dokumentasinya maupun dibagikan melalui media sosial. Nah, ini adalah kartu yang akan dibagikan kepada siswa dengan dilengkapi pertanyaan-pertanyaan yang dapat dipecahkan oleh siswa dengan melaksanakan kegiatan eksplorasi. Ini adalah kisi-kisi soal tes yang digunakan untuk tes tertulis. Soal-soal ini dirumuskan dengan supaya siswa memiliki kemampuan tingkat berpikir tinggi. Ini adalah lembar penilaian kinerja siswa. Jadi, setiap tahap kegiatan, guru juga menilai aktivitas masing-masing siswa. Nah, ini adalah kisi-kisi penilaian produk. Ini adalah lembar kemandirian siswa, karena dengan kegiatan ini diharapkan siswa mampu belajar secara mandiri maupun berkelompok. Artinya mandiri di rumahnya masing-masing. Sekian dari penjelasan mengenai rancangan pembelajaran model Injazhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.